Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 66. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Ayo membaca. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian, temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Jadi, adik-adik baca kembali teks tentang suku Minang pada pembelajaran sebelumnya, halaman 58. Kemudian setelah adik-adik baca lagi teksnya, adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Paragraf pertama, gagasan pokoknya, suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pendukungnya, suku Minang sering disebut orang Padang atau orang awak. Bahasa Minang adalah bahasa daerah suku Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau. Malin Kundang adalah salah satu legenda dari suku Minang. Paragraf kedua, gagasan pokoknya, rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Gagasan pendukungnya, rumah gadang terbuat dari kayu dan berbentuk dasar balok. Lengkung atap rumah gadang tajam seperti tanduk kerbau dan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah gadang terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah gadang disebut gonjong. Rumah gadang disebut juga rumah bagonjong. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah alat musik tradisional Minang disebut talempong. Gagasan pendukungnya, talempong merupakan alat musik pukul. Alat musik Minang lainnya adalah saluang. Saluang merupakan alat musik tiup. Paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah tarian suku Minang. Gagasan pendukungnya, contoh tarian suku Minang adalah tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Paragraf kelima, gagasan pokoknya adalah makanan khas suku Minang. Gagasan pendukungnya yaitu rendang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya adalah sate Padang dan dendeng balado. Kemudian, tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Gagasan pokok dapat ditemukan pada bagian awal atau akhir paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung bisa ditemukan di mana saja. Gagasan pokok berfungsi untuk menjelaskan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama dalam teks. Suatu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukung
dapat berjumlah lebih dari satu. Gagasan pokok dalam suatu teks dapat diketahui jika membaca teks tersebut secara keseluruhan, sedangkan gagasan pendukung dapat ditemukan jika sudah mengetahui letak dari gagasan pokok. Gagasan pokok berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, sedangkan gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut membuat identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Kemudian adik-adik perhatikan buku adik-adik pada halaman 72. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Jadi, adik-adik itu disuruh membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Berikut ini rencana kegiatan membersihkan kelas yang akan kami lakukan. Nama kegiatan, kerja bakti membersihkan ruangan kelas 4. Hari, Sabtu, tanggal 22 Mei 2021. Tempat, ruang kelas 4 SDN Nusantara. Waktu, pukul 7 WIB sampai dengan selesai. Jumlah peserta 20 orang. Tujuan yaitu membersihkan ruang kelas 4 SDN Nusantara agar bersih dan nyaman saat kegiatan pembelajaran. Penanggung jawab Ketua kelas 4 SDN Nusantara. Rencana kegiatan yaitu membersihkan seluruh ruang kelas 4 SDN Nusantara. Siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel lantai, membersihkan kaca, menata buku-buku pelajaran, dan lainnya. Siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai tugas masing-masing. Misalkan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuannya seperti itu. Adik-adik bisa buat rencana kegiatan yang lain, juga bisa. Selanjutnya, ayo mencoba pada halaman 73. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Bisa adik-adik tuliskan seperti berikut. Gerak dasar jalan dan lari sangat diperlukan dalam permainan gobak sodor dan benteng-bentengan. Berjalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat kaki melakukan pergantian langkah, salah satu kaki tetap menumpu pada dasar pijakan. Berlari adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain.
pada saat kaki melakukan pergantian langkah, badan dalam keadaan melayang di udara. Strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan, dan penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerja sama tim. Sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebelum bermain, ikuti arahan gurumu. Perhatikan guru mempraktikkan keterampilan jalan, lari, dan lompat dengan benar untuk permainan tersebut. Bermainlah dengan sportif dan terapkan keterampilan jalan, lari, dan lompat secara benar. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.